warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Asyifa Larisina dan teman saya Aprilian Hidayah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang studi kasus bertema pelaku UMKM dalam menghadapi sertifikasi MUI. Pada tahun 2019, seluruh produk wajib bersertifikasi halal. Kita lihat yuk bagaimana kesiapan UMKM dalam menghadapi sertifikasi MUI tersebut. Tahun 2019, seluruh produk wajib bersertifikat halal. Tahun 2019, kewajiban produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, dan benda-benda lain untuk diberi sertifikat halal dimulai. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Berdasarkan hal tersebut, berbagai produk wajib bersertifikat halal per 17 Oktober 2019 atau 5 tahun setelah UU itu disahkan. Nantinya sertifikat halal dikeluarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Industri halal Indonesia berjalan di tempat jauh tertinggal dari negara-negara lain. Pelaku usaha Indonesia belum menganggap industri halal sebagai peluang bisnis penting. Padahal kenyataannya sekarang industri halal sedang menjadi tren global di Indonesia. Di sisi lain, pasar Indonesia pada tahun 2018 mendatang akan dibanjiri oleh produk-produk asing yang telah berlabel halal, baik yang telah mendapatkan sertifikat halal dari negara asal maupun yang di-endorse negara lembaga otoritas halal di Indonesia saat ini, yaitu LPPOM MUI. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari pelaku usaha kita terhadap produk halal serta kurangnya orientasi usaha untuk merebut pasar halal dunia. Tepat 4 tahun sudah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau UU JPH diundangkan. Tetapi sampai saat ini belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya dunia industri dan percepatan industri halal. Sejak diundangkan UU JPH pada 17 Oktober 2014 diharapkan dapat menjadi payung hukum dari semua regulasi halal, tapi realitanya sangat jauh yang diharapkan. Persiapan memasuki wajib sertifikasi yang ditandai dengan labelisasi sertifikat halal dan informasi produk tidak halal dimulai Oktober 2019. Maka sosialisasi dan edukasi terhadap UU JPH harus benar-benar sampai kepada dunia usaha dan masyarakat, karena hal ini akan berakibat hukum bagi pelaku usaha bila sampai batas waktunya tiba produk mereka belum bersertifikat halal. Maka pelaku usaha akan terancam sanksi pidana dan denda sekaligus. A. Rumusan masalah. Bagaimana kesiapan pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi kehalalan produk? Kesiapan pelaku usaha untuk mensertifikasi produknya tidak bisa dilepaskan dari bagaimana para produsen mempersiapkan manfaat yang akan didapatkan dari sertifikasi halal. Sertifikat halal menjadi sangat penting bagi pelaku usaha di Indonesia karena menyangkut prinsip keagamaan dan hak konsumen. Hadirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal mempresentasikan tanggung jawab negara kepada masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Hal ini bertujuan untuk melindungi, memberikan rasa aman dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk yang sesuai syariat Islam, yakni halal dan thayyib. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur banyaknya peraturan sertifikasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Proses produk halal diartikan sebagai kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi persediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. B. Teori yang relevan. Teori 1 menurut Moria News 26 Agustus 2016. Label halal sudah tidak menjadi tren karena proses mendapatkan sertifikat halal membutuhkan waktu yang lama dan juga biaya dibutuhkan tidak terjangkau bagi pelaku usaha UMKM. Pihak berharap para pengusaha bersedia meningkatkan jaminan halal bagi konsumen. 2. Teori 2 menurut Balitbank Kemenak 14 Maret 2020.
Penelitian mengenai pelaku usaha dalam menghadapi sertifikasi produk halal pada tahun 2019 menjadi sangat penting bagi pelaku usaha di Indonesia karena menyangkut keagamaan dan hak konsumen. Motif pelaku usaha memenuhi kewajiban sertifikat halal adalah motif hukum dan agama. Kesiapan para pelaku usaha masih sebatas ketakutan kepada sanksi hukum daripada kesadaran dalam beragama. C. Data yang diperoleh peserta didik. 1. Banyak usaha yang tidak memperdulikan sertifikasi halal karena tidak pedulinya konsumen atau pengusaha terhadap kehalalan suatu produk tersebut. Mereka hanya takut pada sanksi hukum yang berlaku. 2. Banyak pelaku usaha UMKM kesulitan dalam mendapat sertifikat MUI dikarenakan biaya yang cukup besar, proses dan waktu yang lama. D. Klarifikasi dan analisis data. 1. Klarifikasi atau penggolongan data berdasarkan A. Sebagian besar dari pelaku UMKM banyak yang mengurusi sertifikat halal karena mereka lebih mementingkan kehalalan suatu produk dibandingkan hanya karena takut dengan sanksi hukum di Indonesia. B. Tetapi juga banyak yang kurang peduli dengan kehalalan produk yang akan mereka perjualbelikan. 2. Analisis data. A. Sebab kehalalan suatu barang bagi mereka adalah kunci utama menjalankan usaha. Dengan usaha yang diawali dengan kejujuran, maka seterusnya akan dipercaya oleh masyarakat. B. Sebab pembuatan sertifikat halal bagi mereka cukup menyulitkan, dilatar belakangi dengan keadaan usaha mereka yang kecil dan budget yang tidak sedikit, ditambah dengan tidak pedulinya mereka dengan sertifikasi kehalalan suatu produk tersebut. Kesimpulan. Menurut kami, kehalalan suatu produk tergantung dari produk yang diperjualbelikan. Pedagang kaki lima menurut kami tidak memerlukan sertifikasi halal tersebut. Tetapi di sisi lain, pelaku UMKM yang memiliki usaha yang cukup besar sangat memerlukan sertifikasi halal tersebut. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.